Wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang akhlak dalam bertetangga yang terdiri dari Mulfi Asmahan, Marsala Herunisa, Cynthia Nabila Lestari, sama Amara Azahra. Boleh, selanjutnya. Kedudukan tetangga bagi seorang Muslim. Di dalam syariat Islam dijelaskan mengenai tanda kesempurnaan iman serta Islam sebagai bentuk berperilaku baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Perilaku Nabi SAW terlihat jelas sikap lapang dada dan kelembutan hati. Di dalam perilaku sehari-hari ketika sedang menjalin sebuah hubungan dengan tetangga, hal tersebut ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan seseorang. Dari Abi Syurai Al-Adawi berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah ditekankan. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril tidak henti-hentinya menasihatiku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa ia tetangga itu akan mewarisi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya. Maka, kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangat dibutuhkan. Kita wajib berbuat baik terhadap tetangga, baik tetangga yang muslim maupun yang non-muslim. Berbuat baik terhadap tetangga dapat berupa tolong-menolong dalam hal kebaikan, saling menjaga keamanannya, tidak mengganggu maupun berbuat jahat kepada mereka. Orang Muslim meyakini bahwa tetangga mempunyai hak-hak atas dirinya, dan etika-etika yang harus dijalankan seseorang terhadap tetangga mereka dengan sempurna berdasarkan dalil. Hal tersebut membuktikan betapa penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang Muslim. Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Abdurrahman Asadi menjelaskan ayat ini. Tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya, maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dakwah, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan berupa perbuatan. Selanjutnya, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Karena itu, jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan sangat ditekankan penerapannya, karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetangga juga menjadi saksi, merekalah manusia yang paling banyak menyaksikan aktivitas kita, sehingga penilaian mereka bisa mewakili kepribadian dan perilaku kita. Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana saya bisa mengetahui apakah saya orang baik ataukah orang jahat? Lalu beliau menjawab, jika tetanggamu berkomentar, kamu orang baik, maka berarti engkau orang baik. Sementara jika mereka berkomentar engkau orang tidak baik, berarti kamu tidak baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada etika bertetangga yang sehat. Yang pertama, yaitu hendaknya kita mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita menyukai kebaikan itu untuk diri kita. Dan kita juga harus bergembira jika tetangga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan serta menjauhi sikap dengki. Yang kedua, ketika musibah melanda tetangga kita dan dia dirundung kesedihan serta terbelit kesusahan, sebisa mungkin kita membantunya, baik bantuan materi ataupun dukungan moral. Yang ketiga, hindari sejauh mungkin sikap yang dapat menyebabkan tetangga kita merasa tersakiti, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Contohnya mencela dan membeberkan aibnya di muka umum. Yang keempat, kunjungilah tetangga pada hari raya dan sambutlah undangannya jika dia mengundang kita. Yang kelima, berikanlah toleransi kepada tetangga kita selama bukan dalam perkara maksiat. Didiklah keluarga kita untuk tidak berkata-kata keras atau berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga. Yang keenam, berikanlah hadiah kepada tetangga, walau dengan sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa cinta dan ukhuwah yang lebih dalam. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu kita tidak meremehkan pemberian ataupun hadiah dari tetangga, meskipun kelihatannya kurang berarti. Pesan ini pernah disampaikan Nabi kepada umatnya, terutama kaum perempuan, karena merekalah yang mungkin umumnya memiliki sikap seperti itu. Yang kedelapan, tunduklah pandangan kita terhadap aura tetangga. Jangan pula menguping pembicaraan mereka, apalagi sampai mengintip ke dalam rumahnya tanpa seizinnya untuk mengetahui aib mereka. Yang kesembilan, berusaha bersabar dengan gangguan tetangga. Dan yang terakhir yaitu memohon perlindungan Allah dari tetangga yang buruk. Nabi, Nabi pun memerintahkan agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Ini menunjukkan betapa bahayanya tetangga yang buruk. Selanjutnya ada ancaman atas sikap buruk tetangga. Yang pertama, tidak dikatakan orang beriman jika tetangganya tidak nyaman atau resah. Dari Abi Syurai berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya atau kejahatannya. Selanjutnya. Yang kedua, tidak dikatakan orang beriman jika tetangganya kelaparan sementara ia kenyang. Dari Ibnu Zubair berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dikatakan mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Yang ketiga, tidak akan masuk surga jika tetangganya sering terganggu. Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya atau kejahatannya. Ibnu Saimin menjelaskan bahwa ik maksudnya culas, hianat, zalim, dan jahat. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Hadis ini juga dalil larangan berbuat jahat terhadap tetangga, baik dengan perkataan atau perbuatan. Dalam bentuk perkataan, yaitu tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Beliau juga berkata, jadi haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin. Dalam artian, ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Selanjutnya. Yang keempat, mengganggu tetangga termasuk dosa besar pelakunya diancam dengan neraka. Hadis dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan terkenal banyak melakukan sholat sunnah, saum, dan sedekahnya, tetapi selalu menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasul bersabda, dia masuk neraka. Sahabat lain berkata, ya Rasulullah, seorang perempuan dikenal sedikit saum, sedekah, dan sholat sunnahnya. Bahkan dia bersodakoh dengan potongan-potongan keju. Tetapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasul menjawab, dia masuk surga. Al-Mula Ali Al-Qori menjelaskan mengapa wanita tersebut dikatakan masuk neraka. Itu karena disebabkan ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan. Namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram dalam Islam.
Yang kelima, orang yang mengganggu tetangganya halal untuk dilaknat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang yang mengadu kepada Nabi tentang kezaliman yang dilakukan tetangganya. Setiap kali orang ini mengadu, selalu dinasihatkan oleh beliau untuk bersabar. Ini dilakukan sampai 3 kali, sampai pengaduan yang keempat, lalu Nabi memberikan solusi. Letakkan semua isi rumahmu di pinggir jalan. Tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga. Dari Abdah bin Abi Lubabah bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga. Yang keenam, sengketa tetangga, sengketa pertama di akhirat. Dari Uqbah bin Amir, Nabi bersabda, sengketa pertama pada hari kiamat adalah sengketa antar tetangga. Selanjutnya, Al-Munawi mengatakan, maksud hadis sengketa antara dua orang pertama diputuskan pada hari kiamat adalah sengketa dua orang bertetangga, yang satu menyakiti lainnya, sebagai bentuk perhatian besar tentang hak tetangga yang dimotivasi oleh syariat untuk diperhatikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.